Malam pertama yang seharusnya menjadi awal dari sebuah kebahagiaan, justru berubah menjadi permulaan sebuah tragedi di tengah kota pahlawan ketika alunan musik pernikahan baru saja mereda. Ruangan yang dipenuhi kelopak mawar itu mendadak menjelma menjadi tempat kejadian yang berlumur darah. Pengantin wanita yang anggun dalam gaun putih lengkap, dengan lengannya yang dipenuhi tato, tidak mampu lagi menahan kewarasannya di tengah gejolak cemburu yang membutakan. Saat pisau terjatuh menimpa lantai keramik, darah yang mengucur membasahi gaun pengantin itu, dan cinta berubah menjadi sebuah tindak pembunuhan. Dari detik itulah, sebuah kasus yang mengguncang Surabaya pun dimulai. Kota Surabaya pada pagi penghujung musim kemarau tampak lebih cerah dari biasanya. Di sepanjang jalan-jalan besar menuju pusat kota, arus manusia dan kendaraan bergerak tergesa-gesa. Suara klakson bercampur dengan harumnya bunga dari para pedagang keliling di tepi jalan. Di sebuah sudut kecil kecamatan Tegalsari, keluarga besar marga Pratama tengah mempersiapkan peristiwa terpenting dalam hidup putra sulung mereka, yaitu upacara pernikahan. Rumah 3 lantai yang megah itu dihias dengan deretan lampu yang bersinar terang dan gerbang bunga berwarna merah mencolok. Sekhak fakhar, deretan mobil pribadi bergantian datang, membawa kerabat, sahabat, serta rekan kerja untuk menghadiri pesta. Suasana dipenuhi tawa, ucapan selamat, dan aroma perkedel kepiting khas Surabaya yang mengepul dari dapur sementara yang didirikan di halaman belakang. Semua orang meyakini bahwa hari itu akan menjadi lembaran baru penuh kebahagiaan bagi kedua mempelai. Sang pengantin wanita, Ayu Lestari, yang berusia 27 tahun, adalah seorang guru TK yang lembut, dikenal di lingkungan tempat tinggalnya karena kecantikannya yang menenangkan dan suara hangatnya. Sejak bertemu sang mempelai pria, Rama Pratama, yang berusia 30 tahun, dan bekerja sebagai insinyur konstruksi jalan di sebuah perusahaan besar, Ayu percaya bahwa dirinya telah menemukan pelabuhan hidup. Keduanya telah menjalin cinta hampir 2 tahun, melewati berbagai rintangan hingga akhirnya melangkah bersama di hari paling penting ini. Di kamar pribadinya, Ayu memandang bayangannya di cermin. Gaun putih yang megah menjuntai menutupi seluruh tubuhnya. Mahkota bunga terselip di rambutnya, dan matanya berkilau penuh debar serta kebanggaan. Ibu Ratna berdiri di sampingnya sambil merapikan kain penutup kepala. "Baby Zik lembut, anakku terlihat sangat cantik hari ini. Semoga kamu hidup bahagia agar hati ibu tenang." Ayu tersenyum, berusaha menutupi kecemasan samar yang sempat muncul. Selama berbulan-bulan, ia sering dihantui rasa gelisah tanpa wujud tentang masa lalu Rama dengan mantan kekasihnya. Meskipun Rama telah berkali-kali meyakinkannya bahwa hubungan itu sudah berakhir sejak lama dan hatinya kini hanya untuk Ayu. Naluri seorang perempuan yang peka membuat Ayu tak mampu menghentikan rasa cemburunya. Pesta pernikahan berlangsung di sebuah gedung mewah di tepi sungai berantas. Band musik live memainkan lagu-lagu cinta yang lembut. Sementara meja-meja diisi hidangan laut Nusantara yang masih mengepul, para tamu saling berfoto, mengangkat gelas, dan menyampaikan ucapan selamat. Di atas panggung, Ayu dan Rama saling menggenggam tangan sambil membungkuk memberi hormat kepada para tamu undangan. Pemandangan itu seharusnya menjadi bukti dari cinta yang sempurna, namun tepat saat itu, sebuah sosok yang tak asing melangkah masuk. Seorang perempuan muda mengenakan gaun biru muda. Rambutnya terurai, dan matanya berkilau menawan. Dialah Nadine Putri, cinta pertama Rama pada masa kuliah di Yogyakarta. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat beberapa tamu berbisik-bisik, sebab mereka masih mengingat kisah asmara terkenal itu. Nadine duduk bersama beberapa teman lama. Bibirnya tersenyum tipis ketika tak sengaja beradu pandang dengan Rama. Seketika mata Ayu meredup, meski ia memaksa diri untuk tetap tersenyum. Hatinya bergolak hebat, ia memperhatikan setiap gerak kecil,
Dari anggukan kepala Rama menyapa Nadine, hingga momen ketika wajah Rama seolah terhenti. Sesaat-saat melihat meja tempat perempuan itu duduk. Hal-hal kecil itu membesar menjadi bara yang menyala dalam benak Ayu. Usai resepsi, malam pertama yang seharusnya menjadi malam termanis, justru tak mampu meredakan kecemasan Ayu. Ketika mereka kembali ke kamar pengantin di hotel tepi Sungai Kalimas, ruangan yang dipenuhi mawar dan cahaya lilin tampak begitu hangat. Ayu menggenggam tangannya erat, jantungnya berdetak kacau. Bayangan Nadine selama acara terus menghantui pikirannya. Rama, yang setelah beberapa gelas anggur, masih tersenyum ceria, memeluknya sambil membisikkan kata-kata cinta. Namun alih-alih menikmati momen itu, Ayu justru menanyai Rama, mengapa ia membiarkan Nadine hadir dalam pernikahan mereka. Rama menjawab tenang bahwa ia sama sekali tidak mengundangnya secara pribadi, melainkan seluruh kelompok teman kuliah datang bersama. Penjelasan yang sederhana itu justru menusuk hati Ayu seperti bilah tipis yang dingin. Dalam sekejap, seluruh kenangan manis selama hampir 2 tahun terasa hampa. Ia merasa seperti sosok yang kalah pada hari pernikahannya sendiri. Dari balik jendela, suara ombak sungai yang memukul tepian berpadu dengan angin malam, seolah menjadi pertanda kelam tentang badai besar yang akan datang. Dan tepat dari momen itulah, sebuah tragedi mengerikan mulai mengambil bentuk. Hari bahagia yang seharusnya menjadi kebanggaan keluarga mendadak berubah menjadi kasus yang mengguncang Surabaya, meninggalkan bayang-bayang yang tak akan pernah dilupakan warga Kota Pahlawan. Ayu Lestari lahir dan besar di keluarga pedagang kecil di Kecamatan Rungkut, Sekak Kesil. Ia terbiasa dengan kerja keras sang ibu, ketegasan ayahnya, dan sorotan mata tetangga di sekitar rumah sederhana mereka. Ayu adalah gadis yang rajin belajar, bermimpi menjadi guru demi pekerjaan yang stabil dan kehidupan yang tenteram. Setelah lulus pendidikan keguruan dan diterima di sebuah TK swasta, ia membayangkan hidupnya akan berjalan damai seperti perempuan lainnya. Namun di balik sikap lembutnya, Ayu sebenarnya memendam kecemasan, mendalam ketakutan akan ditinggalkan. Pada masa remajanya, ia pernah mencintai seorang pria pekerja lepas. Namun hubungan itu hancur ketika pria itu berpaling kepada perempuan yang lebih kaya. Luka yang dalam itu membuat Ayu berubah menjadi sosok yang mudah curiga, mudah cemburu, dan ingin mengendalikan hubungan. Ketika bertemu Rama dalam kegiatan komunitas relawan sosial di Surabaya, hatinya langsung tersentuh. Rama yang dewasa, tenang, berkarier baik, dan perhatian membuat Ayu merasa dirinya aman. Ia yakin Rama adalah calon suami ideal. Mereka sempat dekat, sering berlibur bersama, bahkan memperkenalkan satu sama lain kepada keluarga besar. Bagi Ayu, Rama adalah harapan terbesar untuk melepaskan bayang-bayang masa lalunya. Namun tidak lama setelah hubungan mereka dimulai, Ayu tanpa sengaja mendengar cerita tentang cinta pertama Rama Nadine. Orang-orang bercerita bahwa ketika masih kuliah di Yogyakarta, Rama dan Nadine adalah pasangan yang terkenal dan saling mencintai dengan dalam, hingga akhirnya Nadine melanjutkan studi ke luar negeri, membuat jarak dan perbedaan tujuan hidup memisahkan mereka. Rama sempat hancur, namun pada akhirnya bangkit dan kembali ke Surabaya membangun karier. Bagi Rama, semua itu sudah lama berlalu. Ia menganggap Nadine hanya sebagai kenangan masa muda. Sesekali berkomunikasi dalam grup teman lama, tetapi bagi Ayu, cerita itu seperti duri yang terus menusuk. Ia tidak sanggup menerima bahwa calon suaminya pernah memiliki kisah cinta indah dengan perempuan lain, terlebih seorang yang cantik, cerdas, dan sukses seperti Nadine. Berbulan-bulan menjelang pernikahan, Ayu sering kali menanyai Rama dengan curiga. Setiap kali melihat Rama memegang ponsel, ia langsung gelisah. Pernah Rama hanya membalas pesan grup teman kuliahnya. Namun Ayu sudah tersulut emosi. Itu pasti dia.
Kan kamu selalu menghubungi mantanmu. Bagaimana aku bisa tahan? Rama mencoba menjelaskan dengan sabar, memohon agar Ayu tidak menyiksa dirinya sendiri dengan prasangka. Tetapi kata-kata lembut itu tidak mampu meredakan ketakutan Ayu. Berulang kali ia bermimpi Rama kembali kepada Nadine dan meninggalkannya sendiri dalam gaun pengantin. Ia terbangun dengan keringat dingin, memeluk dirinya sambil bertekad tak akan membiarkan hal itu terjadi. Semakin dekat hari pernikahan, kecemasannya semakin membengkak. Ia mengatur setiap detail, mulai dari undangan tamu hingga posisi duduk. Meski begitu, Ayu tidak bisa mencegah kelompok teman kuliah Rama datang, dan di antaranya ada Nadine. Hanya membayangkan hal itu saja sudah membuat Ayu sulit tidur berhari-hari. Rina, sahabat sekaligus rekan kerjanya, mencoba menasihati bahwa masa lalu seharusnya tidak menghancurkan masa depan. Ayu tersenyum hambar, meski hatinya bergolak. Ia menyadari bahwa dirinya sedang cemburu secara membabi buta. Tetapi perasaannya jauh lebih kuat daripada logika. Cinta yang besar membuat ketakutannya semakin menguasai. Malam sebelum upacara pernikahan, Ayu duduk sendirian di dekat jendela, memandangi kilau lampu di atas Sungai Jagir. Kota yang semarak itu tampak hidup, tetapi di dalam dirinya hanya ada kehampaan. Ia membatin, besok, jika Nadine muncul, aku tidak akan diam. Dalam benaknya, Rama adalah miliknya untuk selamanya. Takdir rupanya mendengar bisikan kelam itu ketika Nadine melangkah masuk pada hari pernikahan dalam cahaya lampu yang gemerlap. Ayu merasa langit runtuh menimpanya. Bara cemburu yang ia pendam bertahun-tahun seketika menyala hebat. Hanya menunggu percikan kecil sebelum semuanya berubah menjadi kobaran api yang tak mungkin dipadamkan. Itulah fondasi tragedi yang kelak, mengubah seluruh hari bahagia menjadi gelap gulita. Dan ketika pintu kamar pengantin tertutup pada malam itu, rasa cemburu Ayu berubah menjadi ujung pisau yang menentukan nasib. Pagi itu, kota pahlawan seolah mengenakan pakaian baru. Setiap sudut penuh dekorasi meriah. Kedai kopi ramai oleh orang-orang yang saling mengucap selamat kepada pasangan pengantin. Gedung pernikahan di tepi sungai berantas bersinar terang oleh lampu-lampu. Setiap rangkaian bunga ditata dengan sangat indah dari pintu masuk hingga ke panggung. Sejak menjelang siang, deretan mobil mengilap mulai berdatangan. Para tamu muncul dengan pakaian rapi dan senyuman yang lebar. Suara drum, musik, dan kilau kembang api elektrik membuat suasana seakan seluruh lingkungan larut dalam kebahagiaan dua keluarga. Rama muncul dari ruang persiapan dengan jas abu-abu muda. Dasi merah menyala, dan rambut yang tertata rapi. Ia tersenyum penuh percaya diri. Matanya berbinar bahagia. Tak lama kemudian, Ayu tampil dalam gaun putih yang memukau, menggenggam buke mawar merah. Semua pandangan tertuju pada perempuan cantik itu, yang sedang melangkah menuju momen terpenting hidupnya. Perayaan dimulai dalam tepuk tangan meriah. Keduanya berdiri berdampingan, membungkuk, memberi hormat kepada tamu undangan. Orang tua dari kedua pihak menahan air mata bahagia melihat anak-anak mereka menemukan pasangan hidup. Ucapan selamat bertukar. Gelas demi gelas terangkat, dan tawa tak pernah berhenti memenuhi ruangan. Semua orang percaya bahwa ini adalah takdir indah bagi mereka. Tetapi takdir ternyata memilih hari itu juga untuk menebar badai. Pintu gedung mendadak terbuka dan kelompok teman lama Rama memasuki ruangan. Di antara mereka muncul wajah yang membuat banyak orang langsung berbisik-bisik, Nadine Putri. Nadine Putri mengenakan gaun berwarna biru muda. Matanya berkilau terang dengan senyum yang lembut terpahat di bibirnya. Meski tahun-tahun telah berlalu, pesona tajam dan kematangan wajahnya tetap terjaga. Bagi banyak teman lama, kedatangannya hanyalah momen pertemuan kembali yang menyenangkan. Tetapi bagi Ayu Lestari, itu bagaikan sebuah mimpi buruk. Saat tatapan mata Rama Pratama tanpa sengaja bersentuhan dengan mata Nadine, meski hanya sekejap,
Sudah cukup untuk menyalakan kobaran cemburu di dalam hati Ayu. Ia memaksa senyum tetap terukir di wajah. Namun jemarinya menggenggam buket bunga begitu kuat hingga kelopak-kelopak mawar perlahan rontok. Di kepalanya bergema berbagai pertanyaan yang saling bertubrukan mengapa perempuan itu datang. Siapa yang mengundangnya? Apakah Rama masih menyimpan perasaan untuk masa lalunya pesta pernikahan tetap berlangsung? Para tamu menikmati hidangan, berkakap-kakap, dan tertawa. Tetapi di dalam diri Ayu, setiap gerakan kecil dari Rama berubah menjadi duri. Hanya dengan satu anggukan kepala Rama menyapa kelompok teman lamanya. Ayu sudah merasa curiga. Satu senyum balasan saja dari Rama membuatnya merasa dikhianati. Sosok Nadine yang duduk tak begitu jauh, dengan tatapan yang kadang melirik tenang ke arah panggung, seolah menyiksa batin Ayu. Seusai rangkaian prosesi utama, ketika kedua keluarga sibuk melayani tamu, Ayu tak sengaja mendengar beberapa kalimat yang berbisik di belakangnya. Mereka berkata bahwa dulu Rama dan Nadine adalah pasangan yang sangat serasi. Dan tak ada yang menyangka kini mereka berpisah. Masing-masing menempuh jalan sendiri. Aduh, kalau pengantin perempuan mendengar, kira-kira hatinya tidak sakit ya? Ucapan-ucapan tanpa maksud jahat itu menembus hati. Ayu seperti pisau yang diayunkan pelan, tapi dalam. Ia tak lagi mendengar lantunan musik, tak lagi menangkap tawa para tamu. Segalanya mengabur, menyisakan bayangan Rama dan Nadine dalam benaknya. Seolah-olah berjalan berdampingan seperti dahulu. Rama, tanpa sengaja menyadari raut wajah istrinya yang berubah, ia menggenggam tangan Ayu pelan, menunduk dan bertanya lirih. Kamu kenapa capek ya? Ayu memaksa senyum, menjawab pelan, enggak, aku baik-baik saja. Namun jauh di dasar hatinya, sedang berlangsung pertarungan yang melelahkan. Setiap kali ia menoleh dan mendapati Nadine masih berada di sana, dadanya serasa dipenuhi beban berat. Pesta yang seharusnya dipenuhi kebahagiaan, di mata Ayu hanya dipenuhi rasa curiga dan kecemasan. Saat acara perlahan usai dan para tamu mulai pulang satu persatu, Rama masih sibuk menyapa teman-temannya. Ayu melihat momen ketika Rama menjabat tangan Nadine. Meski hanya secara sopan dan singkat, dan darahnya seakan mendidih. Kecemburuan yang membabi buta telah melampaui batas. Di perjalanan menuju hotel, Ayu terdiam, menatap kosong keluar jendela. Cahaya lampu kota Surabaya di malam hari berkelap-kelip indah. Tetapi baginya hanya ada kegelapan di dalam hati. Rama sama sekali tidak menyadari badai yang sedang mengamuk dalam diri istrinya. Ia tetap santai bercerita tentang ucapan selamat dari tamu, tentang rencana masa depan, dan impian mereka bersama. Ia tidak pernah menyangka bahwa pada malam itu juga, semuanya akan runtuh hanya karena bara cemburu yang meledak. Ketika pintu kamar pengantin tertutup, tempat itu tidak lagi menjadi ruang untuk cinta dan kebahagiaan, melainkan arena di mana semua ketakutan dan obsesi yang terpendam akan meledak. Dan dari sana, tragedi mengerikan benar-benar resmi dimulai. Hotel di tepi Sungai Kalimas bersinar terang di tengah malam. Kamar pengantin bagi pasangan yang baru menikah itu ditata dengan sangat teliti. Kelopak-kelopak mawar merah ditaburkan di atas ranjang putih. Sebotol anggur merah diletakkan di meja bersama 2 gelas kristal. Nyala lilin yang bergetar lembut memantul di tirai tipis yang bergerak pelan tertiup angin dari jendela. Seharusnya, disinilah awal sebuah kehidupan baru yang manis dimulai. Tetapi suasana di dalam ruangan justru dengan cepat diselimuti ketegangan. Rama meletakkan buket bunga pengantin, melepaskan dasi, dan menanggalkan jasnya. Ia tersenyum sambil melangkah mendekati Ayu untuk memeluknya. Namun di dalam pelukan itu, tubuh Ayu justru menegang. Matanya menatap kosong ke suatu titik. Napasnya terengah-engah. Rama menyadari ada sesuatu yang berbeda, lalu bertanya pelan, "Kamu capek banget ya? Hari ini tamunya memang banyak sekali." Ayu hanya mengangguk kecil.
tetapi tak sanggup menahan gejolak di dalam dirinya. Tiba-tiba ia menoleh tajam, bertanya, "Kenapa kamu biarkan dia datang ke pernikahan kita?" Rama sedikit terkejut. "Dia siapa?" "Nadine, mantan pacar kamu." Suara Ayu bergetar, tapi di baliknya tersimpan kemarahan. Rama menghela napas. Hendak menjelaskan, ia berkata bahwa ia tidak mengundang Nadine secara khusus. Menurutnya, semua teman lama datang berkelompok, dan ia pun kaget ketika melihat Nadine hadir. Ia meminta Ayu untuk tidak memikirkan hal itu berlebihan, meyakinkan bahwa semuanya sudah berlalu. Namun kata-kata lembut itu tidak juga mendinginkan hati Ayu. Di dadanya hanya ada ketakutan dan rasa sakit yang bercampur menjadi dendam. Sudah berlalu. Ya, kalau memang sudah selesai, kenapa tatapanmu ke dia masih seperti itu hari ini? Ia menuduh. Rama berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa Ayu terlalu sensitif. Ia menjelaskan bahwa ia hanya menyapa secara sopan, bahwa Ayu adalah istrinya, perempuan yang ia pilih untuk dinikahi, dan bahwa seharusnya itu cukup menjadi bukti. Ayu terkekeh, tetapi tawa yang keluar terdengar getir dan pahit, menggema di kamar mewah itu. "Bukti kalau benar aku penting buat kamu. Kamu tidak akan membiarkan dia muncul di hari paling penting dalam hidupku. Kamu tahu nggak? Orang-orang ngomong apa aku merasa dipermalukan." Suasana makin sesak. Nyala lilin di meja bergetar seolah menggambarkan badai yang mengamuk di dalam hati mereka. Rama melangkah mendekat, menggenggam tangan istrinya. "Aku mohon, jangan biarkan seseorang yang sudah tidak punya arti menghancurkan hari bahagia kita. Aku sayang kamu, Ayu." Namun sentuhan itu bukannya menenangkan, justru membuat Ayu semakin merasa terdesak. Ia menarik tangannya dengan gerakan kasar. Matanya menyala. "Kamu bilang sayang sama aku, tapi di hatimu masih ada bayangan perempuan lain. Aku nggak sanggup jadi orang yang selalu dibandingkan." Seolah cuma pengganti, suara Ayu semakin meninggi. Semua luka dan keresahan yang ia pendam selama berbulan-bulan pecah begitu saja. Ia menggigit, menangis, dan melontarkan tuduhan, sementara air mata mengalir deras. Rama kebingungan, terus mencoba menenteramkannya. Tetapi setiap kalimatnya justru ditafsirkan Ayu sebagai kebohongan. "Barangkali di hatimu, dia yang sebenarnya ingin kamu nikahi. Aku cuma bayangan yang kamu pakai untuk menutup masa lalumu." Rama berusaha membantah, mengatakan itu tidak benar, bahwa Ayu hanya sedang menyiksa dirinya sendiri. Ia melangkah mendekat untuk merengkuh Ayu, tetapi Ayu mendorongnya dengan kuat. Dalam sekejap, pandangan Ayu menangkap pisau pengupas buah yang tergeletak di meja dekat piring berisi apel. Amarah yang membutakan membuat pandangannya menggelap. Ia berjalan ke arah meja dan meraih gagang pisau. Rama tertegun melihatnya. "Ayu, kamu mau apa? Taruh pisau itu. Kita bisa bicara baik-baik." Namun kewarasan Ayu telah ditelan cemburu. Ketakutannya kehilangan suami, kehormatan, dan segalanya berubah menjadi arus kemarahan yang deras. Air matanya membasahi wajah. Ia berteriak, "Kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah balik sama dia. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Dalam keadaan kalap, Ayu mengayunkan pisau ke arah dada Rama. Darah muncrat, memercik dan menodai gaun pengantin putih yang ia kenakan. Rama terhuyung, lalu jatuh ke lantai, menatap dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di luar kamar hotel, musik dan tawa tamu yang masih tersisa terdengar samar. Kontras dengan pemandangan mengerikan di dalam kamar pengantin. Ayu berdiri terpaku. Tangannya gemetar hebat sambil menggenggam pisau berlumur darah. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa semuanya telah melampaui batas yang tak bisa ia tarik kembali. Malam pertama yang seharusnya menjadi kenangan manis berubah menjadi noda yang tak mungkin terhapus. Di luar jendela, Sungai Kalimas mengalir pelan,
seakan menjadi saksi bisu tragedi yang baru dimulai. Kamar pengantin terdiam seketika setelah jeritan Ayu yang melengking memecah udara. Pisau di tangannya terlepas dan jatuh menghantam lantai keramik, menimbulkan suara nyaring sebelum berguling beberapa kali dan berhenti. Rama terbaring tak bergerak. Darah mengalir deras dari luka di dadanya, menggenang dan cepat menyebar di permukaan lantai yang mengilap. Matanya terbuka lebar, memancarkan keterkejutan dan rasa sakit, lalu perlahan meredup seperti nyala lilin yang padam. Masih dalam gaun pengantin putih, Ayu terjatuh berlutut di samping tubuh suaminya. Tangannya bergetar hebat, berlumuran darah, bibirnya berkomat kamit. "Rama, aku nggak sengaja," lirihnya. Ia menempelkan telapak tangannya ke dada Rama, berharap masih bisa merasakan detak jantung. Tetapi yang menyambutnya hanya keheningan, bau darah yang amis memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi lilin dan aroma mawar. Membentuk satu campuran yang mengerikan. Ayu menangis terseduh. Namun suaranya tertahan, seolah tercekik di tenggorokan. Di Laurent Luar, suara tawa dan obrolan beberapa tamu yang belum pulang masih terdengar samar. Seorang karyawati hotel yang melintas berhenti ketika mendengar bunyi aneh dari dalam kamar. Gadis itu mengetuk pelan, bertanya apakah pasangan pengantin membutuhkan bantuan, mungkin tambahan anggur atau buah. Ayu tersentak, panik, dan bergegas mengunci pintu. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia berusaha menata napas, menjawab dengan suara bergetar, Tidak usah. Terima kasih." Petugas itu sempat heran, tetapi kemudian melangkah pergi. Ayu kembali menatap tubuh suaminya. Matanya kabur tertutup air mata. Ia belum sepenuhnya menerima bahwa dirinya telah berubah dari pengantin yang berbahagia menjadi pelaku pembunuhan hanya dalam sekejap. Di kepalanya muncul begitu banyak andai saja. Seandainya ia tidak cemburu, seandainya Nadine tidak datang, seandainya Rama menjelaskan lebih jelas sejak awal, namun semua seandainya itu tak lagi berarti. Fakta yang dingin dan kejam terhampar di hadapannya. Rama telah meninggal pada malam pernikahan mereka sendiri. Ayu bangkit tertatih dan melihat bayangannya di cermin. Sosok yang terpampang membuatnya nyaris tak mengenali diri sendiri. Gaun pengantin putih kini berbercak merah. Wajah pucat, mata bengkak, rambut kusut. Ia tampak seperti hantu berkeliaran di antara reruntuhan mimpi. Ia menjerit pelan, lalu buru-buru menutup mulut dengan tangannya. Takut seseorang di luar akan mendengar. Sekilas terlintas keinginan untuk melarikan diri. Ia melirik sekeliling kamar, menatap jendela yang terbuka ke arah balkon dengan pemandangan sungai Kalimas. Tetapi di bawah terlihat beberapa orang masih lalu lalang. Jika ini ket kepua. Ia yakin akan segera ketahuan. Di meha, ponsel Rama masih menyala, memunculkan deretan pesan ucapan selamat yang belum sempat dibaca. Ayu meraihnya, lalu meletakkannya kembali. Takut setiap gerakan meninggalkan jejak. Waktu seolah berhenti. Detik jam dinding terdengar begitu keras. Setiap bunyi tik-taknya terasa seperti palu menghantam pikirannya. Ayu akhirnya terduduk lemas di lantai, memeluk kepalanya. Bergumam pelan, "Aku nggak sengaja. Aku cuma mau dia tetap jadi milikku." Darah terus mengalir, meresap ke karpet, mewarnai serat-serat kain yang semula bersih. Ruangan yang tadinya disiapkan untuk cinta kini berubah menjadi lokasi kejahatan yang mengerikan. Sekitar 15 menit kemudian, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Rama, mulai gelisah karena tidak melihat putra dan menantunya kembali turun untuk berpamitan kepada keluarga. Ia naik ke lantai kamar pengantin dan mengetuk pintu. Tetapi tak ada jawaban. Ia memanggil beberapa kali dengan suara bergetar. "Rama, Ayu, kalian baik-baik saja?" Keheningan yang menyambut justru menambah rasa takutnya.
Dalam keadaan cemas, ia meminta bantuan staf hotel untuk membuka pintu dengan kunci cadangan. Begitu daun pintu terbuka, pemandangan di dalam kamar membuat semua orang membeku. Sang ibu menjerit histeris ketika melihat putranya terbaring dalam genangan darah. Sementara menantunya meringkuk di samping, wajah pucat, tangan masih berlumur darah. Ya Tuhan, Rama, kenapa bisa begini, teriaknya. Suara itu menggemparkan seluruh lorong. Para tamu berlari naik, berdesakan di depan kamar, dan terkejut menyaksikan pemandangan yang tak terbayangkan. Beberapa orang langsung menelepon polisi. Yang lain menutup mulut dengan tangan. Tak sanggup percaya dengan apa yang mereka lihat. Hari pernikahan seketika berubah menjadi hari berkabung. Ayu ditahan di tempat, tidak melawan, hanya duduk diam dengan tatapan kosong menembus kehampaan. Gaun pengantin putihnya telah berubah warna. Berlapis merah muda pudar yang melekat di kulit, orang-orang memandangnya dengan campuran iba dan kemarahan. Pertanyaan yang sama bergema di benak mereka. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang cantik, lembut, memiliki pekerjaan yang terhormat, dan didukung keluarga yang menyayanginya, tega menghabisi nyawa suami sendiri? Di malam pertama pernikahan jawabannya hanya satu: cemburu yang membabi buta. Di luar jendela, Sungai Kalimas tetap mengalir diam, seolah menjadi saksi yang tak berdaya atas tragedi yang baru saja terjadi di kamar itu. Dan sejak saat itu, sebuah perkara yang mengguncang Surabaya pun resmi dimulai, membuat masyarakat Kota Pahlawan ramai memperbincangkannya selama berbulan-bulan. Jeritan melengking dari Ibu Sri Wahyuni membuat seluruh lantai hotel berubah menjadi hiruk-pikuk. Para karyawan, tamu undangan, dan beberapa kerabat segera berlarian mendekat. Berdesakan di depan pintu kamar, pemandangan yang tampak di dalam ruangan membuat siapapun yang melihat langsung terpaku tak mampu bersuara. Rama Pratama tergeletak tak bergerak di dalam genangan darah. Wajahnya pucat pasi. Kedua matanya terbuka kosong tanpa kehidupan. Sementara itu Ayu Lestari, sang istri yang baru menikah beberapa jam lalu, terduduk lemas. Gaun pengantinnya berlumur merah. Kedua tangannya gemetar dan dipenuhi darah. Para staf hotel buru-buru menghubungi ambulans serta melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Hanya dalam hitungan beberapa menit, suara sirene mobil polisi dan ambulans meraung keras di sepanjang tepian Sungai Kalimas. Cahaya merah dan biru berkedip-kedip, memantul pada dinding berwarna terang, menciptakan suasana mencekam layaknya iringan musik tragis bagi sebuah malapetaka. Tim forensik dan penyidik kriminal segera tiba di lokasi. Inspektur Arman dari Polrestabes Surabaya, yang memimpin langsung di lapangan, segera memerintahkan agar tempat kejadian perkara disterilkan. Para tamu dan keluarga diminta mundur jauh, agar tidak mengganggu atau menghilangkan bukti. Kekacauan yang sebelumnya memuncak mendadak seketika menjadi hening. Yang terdengar hanyalah langkah tergesa para petugas dan suara pena penyidik yang menorehkan catatan di buku laporan. Dua teknisi forensik dengan jas laboratorium putih memasuki ruangan sambil mengenakan sarung tangan dan membawa perlengkapan khusus. Mereka berlutut memeriksa tubuh Rama, dan salah satunya menggeleng perlahan. Suaranya berat, menjelaskan bahwa luka tersebut bersifat fatal, pisau menembus dada tepat mengenai jantung, sehingga kemungkinan besar kematian terjadi hampir seketika. Rekan lainnya menuliskan setiap detail dengan teliti, mengukur posisi jatuh korban, arah aliran darah, serta jarak antara kasur dan lantai tempat tubuh ditemukan. Pisau pengupas buah yang berlumuran darah tergeletak tak jauh, dengan bekas sidik jari yang tampak jelas di gagangnya. Ayu saat itu seperti orang yang jiwanya tercabut. Dua polisi wanita membantu mendudukannya di kursi. Sementara gaun pengantinnya terasa berat karena basah oleh darah. Wajahnya pucat, pandangannya kosong menatap hampa. Ketika ditanyai, ia hanya bisa bergumam lirih. "Aku tidak bermaksud,
Aku cuma ingin dia tetap milikku. Penyidik mencatat setiap kata. Tatapan mereka tetap tegas, sejak awal mereka sudah memahami bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan serius. Dan pelakunya hampir dipastikan adalah sang pengantin wanita. Di luar kamar, para tamu masih tampak terkejut. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Ya Tuhan, kok bisa kejadian begini di malam pengantin? Aku dengar katanya istrinya cemburuan sekali. Apa gara-gara mantan pacar suaminya datang kasihan Rama? Hidupnya baru mulai bagus, malah mati di tangan istrinya sendiri. Berita itu menyebar bagai angin kencang. Hanya dalam beberapa jam sudah memenuhi seluruh sudut kota Surabaya. Warganet mulai ramai berbicara. Media lokal segera mengirimkan jurnalis ke lokasi untuk meliput langsung. Di dalam kamar hotel, tim forensik masih melanjutkan pekerjaan mereka. Mereka memotret setiap detail, mengamankan pisau, mengambil sampel darah, serta mengumpulkan sidik jari. Seorang teknisi bahkan menunduk untuk menyeka darah yang menempel di tangan Ayu sebagai barang bukti. Semua prosedur harus dicatat sempurna untuk kepentingan persidangan kelak. Tidak lama kemudian, jasad Rama diangkat ke atas keranda dan ditutup kain putih. Saat keranda itu didorong keluar kamar, tangis memilukan Ibu Sri Wahyuni kembali menggema, membuat banyak orang ikut menitikkan air mata. Sebuah pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia berubah menjadi upacara duka. Ayu dibawa menuju kantor polisi pada malam yang sama. Di dalam mobil, ia tetap terdiam, tanpa sepatah kata pun, matanya yang kosong menatap keluar jendela. Memperhatikan deretan lampu jalan yang melintas kabur, hanya satu bayangan yang terus berputar dalam pikirannya. Rama jatuh. Dengan tatapan terkejut sebelum cahaya hidupnya padam, di kantor polisi, penyidik mulai meminta keterangan. Awalnya Ayu hanya terisak dan tidak mampu membentuk kalimat. Setelah ditenangkan, barulah ia menggambarkan dengan suara bergetar bahwa dirinya marah, takut dikhianati, dan tidak berniat menghilangkan nyawa suaminya. Penyidik mencatat, namun suara mereka tegas saat menyimpulkan apapun alasannya. Ayu telah memegang pisau dan menusuk dada korban. Tindakannya sudah termasuk menghilangkan nyawa seseorang. Laporan awal langsung dibuat malam itu. Dicatat bahwa korban meninggal akibat syok kehilangan darah hebat, akibat tusukan fatal di dada. Dan senjata yang digunakan adalah pisau pengupas buah. Tersangka utama Ayu Lestari, istri sah korban. Ketika diminta menandatangani berita acara, tangan Ayu bergetar hingga pernah jatuh dari genggamannya. Air mata mengalir membasahi pipinya. Ia menyadari bahwa pintu kebahagiaan yang baru terbuka pada pagi hari kini telah tertutup selamanya. Yang menantinya hanyalah lorong gelap penjara, ruang sidang, dan vonis berat. Malam di luar terus hidup dengan keramaian Surabaya. Namun di dalam kantor polisi, kasus pembunuhan malam pengantin ini memasuki tahap awal olah TKP dan penetapan tersangka. Di depan, terbentang jalan hukum yang panjang, pahit, dan penuh luka. Berita mengenai tragedi ini menyebar ke seluruh negeri. Mengguncang opini publik, media nasional memuat judul besar, pengantin wanita bunuh suami di malam pernikahan tragedi cemburu buta. Dari warung kopi kecil hingga forum daring, orang-orang membicarakannya dengan nada terkejut, sedih, dan geram. Berbulan-bulan penyelidikan dilakukan. Berkas perkara dilengkapi, hingga kejaksaan resmi melimpahkan dakwaan. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Sejak pagi buta, ratusan warga sudah berdesakan di depan gedung pengadilan untuk menyaksikan langsung perkara besar ini. Ruang sidang dipenuhi ketegangan. Di bangku keluarga korban, Ibu Sri Wahyuni menangis tanpa suara. Rambutnya kusut, wajahnya menyimpan luka kehilangan tak terperikan. Di sampingnya, Dina Pratama menunduk, mata sembab,
Sementara itu, bangku keluarga Ayu kosong. Orang tuanya tidak sanggup muncul di hadapan publik. Ketika Ayu digiring masuk, ia mengenakan seragam tahanan koklat. Wajahnya tirus dan pucat, lingkar matanya hitam. Tidak ada lagi bayangan pengantin cantik. Yang terlihat hanya perempuan yang luluh lantak. Bisik-bisik terdengar di seluruh ruangan. Baru beberapa bulan saja sudah berubah sejauh ini. Kalau saja waktu itu dia bisa menahan diri sedikit saja, pasti nggak jadi begini. Ketua Majelis, Hakim Kartika, mengetuk palu membuka sidang. Jaksa Roni berdiri membacakan dakwaan. Terdakwa Ayu Lestari, lahir tahun 1997, guru taman kanak-kanak, tinggal di Kecamatan Rungkut. Pada malam pernikahan, terdakwa menusuk dada suaminya dengan pisau pengupas buah hingga korban meninggal. Perbuatan tersebut dikenai pasal pembunuhan, dengan ancaman mulai dari 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Suara dakwaan menggema, membuat tubuh Ayu bergetar. Ia menunduk, jemarinya saling menggenggam, air mata terus menetes. Ketika diberi kesempatan bicara, Ayu menangis terseduh-seduh. Ia mengaku melakukan perbuatan itu, tetapi tidak berniat membunuh. Ia hanya dikuasai cemburu dan kehilangan kendali. Ia mengatakan bahwa ia sangat mencintai Rama. Dari bangku keluarga korban, tangis kembali pecah. Ibu Sri Wahyuni berdiri. Suaranya serak. Kalau benar sayang, kenapa bunuh anak saya Rama itu baik? Pintar. Tidak pernah menyakiti siapapun. Kenapa harus mati seperti ini? Majelis hakim meminta agar situasi ditertibkan. Pengacara Yusuf mencoba melakukan pembelaan. Ia menjelaskan bahwa Ayu berasal dari keluarga sederhana, tidak memiliki catatan kriminal, dikenal sebagai guru yang baik, dan tidak punya niat jahat. Ia meminta keringanan hukuman, namun jaksa menolak, menegaskan bahwa Ayu memiliki banyak pilihan selain mengambil pisau dan menusuk bagian tubuh yang mematikan. Tindakannya dinilai sangat serius, mengguncang masyarakat dan merusak nilai moral. Ruangan menjadi hening. Setiap kalimat dakwaan terasa seperti palu yang menghantam dada Ayu. Ia memandang ke depan dengan mata penuh luka dan berbisik lirih. Maafkan aku, Rama. Maafkan aku. Banyak orang yang hadir ikut merasa pedih. Seorang perempuan muda berpendidikan, memiliki masa depan, kini kehilangan segalanya karena satu ledakan emosi. Sore hari, setelah perdebatan panjang, majelis hakim kembali ke ruang sidang. Dengan suara tegas, Hakim Kartika membacakan putusan Ayu Lestari dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Palu diketuk 3 kali, banyak orang menangis. Keluarga Rama kembali tersungkur dalam kesedihan. Keluarga Ayu hanya mampu menunduk. Malu dan hancur, Ayu digiring keluar. Lututnya lemas, matanya kosong. Ia menyadari bahwa hidupnya sudah berakhir. Tidak ada lagi masa depan. Tidak ada cahaya. Yang tersisa hanyalah sel penjara dan penyesalan yang tak akan pernah padam. Hukuman seumur hidup untuk Ayu menjadi perbincangan di mana-mana di jalanan Surabaya. Di warung kopi, di pasar pagi, ada yang menganggap hukuman itu masih ringan, ada yang iba terhadap Ayu yang dahulu lembut dan berpendidikan. Keluarga Rama tenggelam dalam duka panjang. Setiap hari Ibu Sri Wahyuni mendatangi makam putranya, menyalakan dupa, dan menangis terseduh-seduh. Setiap kali ia teringat senyum putranya dalam jas pengantin, ia hampir jatuh karena pilu. Bagi seorang ibu, tidak ada hukuman yang cukup untuk mengganti kehilangan itu. Keluarga Aju pun porak-poranda. Orang tuanya yang dulu bangga kini menanggung malu. Merasa tidak sanggup menatap tetangga, rumah kecil mereka sunyi tanpa tawa. Mereka tetap menyengguk Ayu, tetapi mata mereka penuh kelelahan dan pasrah. Di dalam lapas wanita Jawa Timur, Ayu hidup dalam hari-hari panjang yang penuh penyesalan. Hampir setiap malam ia bermimpi, melihat Rama jatuh dengan tatapan menyedihkan.
Ia terbangun menangis dalam keringat dingin. Meski mengikuti pembinaan, bekerja, dan menerima dukungan, luka di hatinya tidak pernah sembuh. Ia menulis surat kepada keluarga Rama, meminta maaf. Dalam tulisannya yang bergetar, ia mengakui bahwa kecemburuan telah membutakan dirinya. Ia hanya berharap keluarga Rama suatu hari bisa memaafkan sedikit saja, agar jiwa Rama tenang. Namun ketika surat itu tiba, Ibu Sri Wahyuni menangis keras. Meremas surat itu lalu melepaskannya ke angin. Luka seorang ibu terlalu dalam untuk diobati kata-kata. Kasus ini menjadi pelajaran besar. Para psikolog, pengacara, dan jurnalis menganalisisnya. Mereka menjelaskan bahwa cemburu adalah naluri, tetapi jika melampaui batas, ia menjadi api yang membakar hidup. Dalam pernikahan, kepercayaan dan ketenangan adalah dasar. Satu ledakan emosi dapat mengubah hari bahagia menjadi tragedi, mengubah pengantin menjadi terdakwa, menghancurkan dua keluarga sekaligus. Di taman kanak-kanak tempat Ayu pernah mengajar, para guru dan orang tua masih mengingatnya sebagai sosok lembut dan penyabar. Tragedi itu membuat mereka tak percaya bahwa bahkan orang paling tenang pun bisa melakukan hal yang tak terduga jika dikuasai emosi negatif. Surabaya yang biasanya ramai pun terasa senyap setiap kali tragedi malam pengantin ini disebut. Sungai Kalimas tetap mengalir, cahaya kota tetap menyala. Tetapi noda malam itu tidak pernah hilang dari ingatan. Cerita ini berakhir dengan kenyataan pahit cinta tanpa kepercayaan akan runtuh juga. Dan cemburu buta tidak pernah membawa kebahagiaan. Ia hanya meninggalkan darah, air mata, dan hukuman panjang. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi awal, berubah menjadi titik akhir dua nasib. Rama Pratama, pemuda penuh masa depan, pergi selamanya dalam jas pengantin. Ayu Lestari, yang dulu bermimpi tentang keluarga bahagia, kini memasuki jeruji besi yang dingin. Dan kedua keluarga mereka akan menanggung luka itu sepanjang hidup. Pesan terakhir dari tragedi ini adalah peringatan bagi semua: kendalikan emosi. Jaga kewarasan bahkan dalam cemburu, karena hanya 1 menit kehilangan kendali, kebahagiaan dapat berubah menjadi neraka, dan hidup tidak akan pernah sama lagi.